Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Kali ini saya akan mengulas tentang syarat untuk pengusulan proposal PPTTG, Program Penerapan Teknologi Tepat Guna dari DRPM Ristek BRIN. Banyak pertanyaan yang masuk ke saya yang menanyakan bahwasannya apa sih bedanya PPTTG dengan PDTM. Ini tentu berbeda. Kalau PTDM itu adalah diseminasi teknologi yang bisa secara umum teknologi, tetapi kalau PPTTG adalah penerapan teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Sebelumnya lihat yang satu ini. Sahabat penulis, teman-teman semua yang belum subscribe, silakan di subscribe ya. Jangan lupa ditekan tombol loncengnya untuk terus bisa mengikuti konten-konten saya. Semoga terus bermanfaat dan bergerak menjadi manusia yang produktif, inovatif, dan kreatif. Untuk bisa mengusulkan proposal PPTTG tahun 2020 yang deadline dari tanggal 29 Juli sampai tanggal 8 Agustus 2020. Masih ada waktu, masih ada kesempatan, segera susun proposal dan segera diusulkan. Untuk PPTTG, pengusulannya langsung melalui link pendaftaran pengusulan. Silakan nanti bisa dilihat atau dicek di deskripsi video ini untuk informasi download panduan dan pendaftarannya. Apa saja syarat dari pengusulan proposal atau dari penerimaan proposal PPTTG ini? Yang pertama adalah dari peneliti, perekayasa atau dosen dari PTN atau PTS. Jadi ini syarat utama dan syarat penting yang harus dipenuhi oleh pengusul, baik peneliti atau perekayasa atau dosen dari perguruan tinggi negeri atau swasta. Yang kedua adalah produk teknologi. Ini adalah hasil pengembangan dari perguruan tinggi. Jadi teknologi tepat gunanya itu sudah harus ada dan melalui proses pengembangan yang sudah dilakukan oleh perguruan tinggi. Untuk PPTTG adalah teknologinya sudah diujikan, sudah didiseminasikan, sudah bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Sehingga ini juga bisa menjadi panduan yang harus dipenuhi. Jadi harus ada teknologinya dulu untuk bisa diusulkan dan bisa mendapatkan pendanaan dari Ristek BRIN. Jadi ada teknologi tepat gunanya sudah diuji cobakan dan bisa langsung dipraktekkan atau diterapkan di dalam masyarakat, tentu sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Yang ketiga, luarannya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi nanti teknologi tepat gunanya ini akan dihibahkan kepada masyarakat, kemudian bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan produktivitas, baik secara sosial ataupun secara ekonomi. Tentu ini juga membutuhkan pelatihan, pendidikan, pengembangan atau bahkan perawatan kepada masyarakat. Ini juga perlu pendampingan dan perlu pemberian pelatihan, pemberian sosialisasi, kemudian pengembangannya bagaimana, ini juga perlu dilakukan oleh para pengusul. Sementara outcome-nya yang keempat adalah memberikan nilai tambah. Bagaimana teknologi tepat guna ini bisa memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat secara ekonomi maupun secara sosial. Sehingga misalnya yang berkaitan dengan teknologi pembuatan pupuk organik, ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Alatnya seperti apa, pengembangannya bagaimana, ini juga perlu diberikan pada masyarakat, perlu diajarkan, perlu disampaikan, termasuk mungkin terkait dengan pengembangan teknologinya. Karena
PPTTG ini merupakan teknologi tepat guna yang bisa langsung diterapkan kepada masyarakat, sehingga nanti bentuknya adalah berupa teknologi yang kemudian ini bisa diberikan kepada masyarakat dan teknologi itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang kelima, komponen-komponen pelaksanaannya adalah penerapan PPTTG-nya. Bagaimana cara kerjanya, bagaimana alur prosedur perawatannya misalnya, itu juga perlu disampaikan. Jadi komponen pelaksanaan di dalam PPTTG ini adalah penerapannya, bagaimana teknologi itu bisa bergerak, bisa bekerja, bisa menghasilkan sebuah produksi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi komponen pelaksanaan di dalam PPTTG ini adalah bagaimana menerapkan atau menjalankan PPTTG itu. Dan yang kedua di dalam komponen pelaksanaan itu adalah pemberdayaan. Tadi juga sudah saya sampaikan, ada pelatihan pada masyarakat, kepada mitra yang berada dalam suatu wilayah atau satu desa, diberikan pendidikan atau pelatihan berkaitan dengan bagaimana alur kerja dari TTG ini, bagaimana misalnya masyarakat paham tentang perawatannya seperti apa, bagaimana masyarakat tahu tentang sampai berapa bulan atau berapa tahun sekali diganti atau diperbaiki. Bisa enggak misalnya ini dikembangkan ke teknologi yang lebih luas, itu juga perlu untuk disampaikan kepada masyarakat. Artinya dalam konteks pelaksanaan ini, selain masyarakat diberikan teknologi tepat guna, masyarakat juga diberikan sosialisasi, diberikan pemahaman, diberikan pengetahuan tentang pentingnya teknologi tepat guna di dalam meningkatkan daya tambah kehidupan masyarakat, baik secara sosial ataupun secara ekonomi, sehingga tidak hanya menyerahkan hibah, menyerahkan teknologi tetapi kemudian selesai begitu saja, tetapi ada proses yang perlu dilakukan, karena sebenarnya program ini adalah dalam rangka untuk memfasilitasi hilirisasi dari teknologi yang dilakukan oleh Litbang atau oleh perguruan tinggi untuk kemaslahatan atau kesejahteraan bagi masyarakat secara luas. Yang keenam adalah jumlah dana yang disediakan maksimal adalah 170 juta. Tentu ini juga ada pembiayaan lain yang perlu di cover, sehingga nanti dalam pembuatan RAB ini juga penting untuk mengcover seluruh proses kegiatan PPTTG-nya, karena ini adalah dana yang cukup besar yang kemudian bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pengusul dan bisa diterapkan di dalam kehidupan masyarakat yang lebih baik, sehingga ada proses hubungan yang saling terkait antara masyarakat, perguruan tinggi dengan pemerintah daerah yang kemudian bisa diwakili oleh desa. Kemudian yang ketujuh, Litbang atau pihak perguruan tinggi atau pihak pengusul tentu harus melaporkan baik laporan keuangan, laporan kemajuan atau laporan akhir dari kegiatan PPTTG ini lumrah, karena sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara. Dan yang delapan atau yang terakhir adalah mitra PPTTG itu dua mitra dari kelompok masyarakat yang terdiri dari wilayah atau dalam satu desa. Sehingga ini syarat yang paling penting untuk pengusul PPTTG ini agar bisa diperhatikan dengan baik. Banyak pertanyaan misalnya, apakah pemerintah daerah yang dimaksud adalah itu termasuk desa? Iya. Jadi pemerintah daerah itu yang dimaksud di dalam kerangka berpikir atau kerangka kerja dari PPTTG ini adalah pemerintah daerah yang kemudian diwakili oleh desa, sehingga nanti bisa bermanfaat dan bisa dibangun secara bersama-sama dengan masyarakat tentang pemanfaatan teknologi. Jadi masyarakat nanti bisa lebih mengenal tentang teknologi tepat guna yang bisa dikembangkan, bisa dilakukan oleh masyarakat, yang ini juga bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi dan sosial masyarakat. Juga perlu misalnya dikembangkan tidak hanya dalam satu desa. Ke depan misalnya
teknologi tepat guna ini bisa dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat lain, oleh desa lain, atau oleh wilayah lain, sehingga bisa ada progres penerapan teknologi yang dapat memberikan penguatan terhadap nilai-nilai kehidupan masyarakat hari ini. Apalagi hari ini misalnya kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19, maka penting untuk menerapkan aspek-aspek teknologi tepat guna ini agar masyarakat bisa lebih produktif, bisa lebih kreatif dan inovatif di dalam bertahan hidup, di dalam mengembangkan aspek sosial dan aspek ekonominya. Kira-kira itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.